Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nur Cahya Febrianto. Di sini saya akan menyampaikan materi yang berjudul long tail. Di sini saya juga akan menjelaskan teori atau pengertian dan implementasi dari long tail itu sendiri. Ya, yang pertama ada teori. Konsep long tail dipopulerkan oleh Chris Anderson untuk menjelaskan pergeseran dalam bisnis media. Pola ini memungkinkan adanya profit yang besar dengan kombinasi distribusi dengan biaya inventory yang rendah, dengan cara menjual item yang dikategorikan sebagai barang non-hits dengan jumlah stok yang sedikit dibandingkan dengan menjual item yang berkategori sebagai barang hits dengan jumlah besar kepada customer. Anderson menjelaskan berapa banyak penjualan yang tidak sering terjadi dapat menghasilkan total pendapatan yang besarnya sama, atau bahkan melampaui pendapatan yang dihasilkan karena fokus pada produk terlaris. Hal ini karena long tail tidak memiliki batasan ruang pajang untuk produk ceruk atau niche dibandingkan dengan produk hits. Definisi umum. Pada dasarnya, model bisnis long tail adalah pola model bisnis yang merespon penjualan barang berkategori diabaikan di pangsa pasar, di mana memanfaatkan keterbatasan dari media tradisional dengan menekankan media internet untuk membuat terobosan baru bagi penjualan produk-produk non-hits pada niche market yang luas. Pola model ini terjadi ketika perusahaan yang memiliki banyak produk memutuskan untuk menjual produk yang terlaris saja dan menjadikan segmennya ceruk atau niche. Dengan kata lain, menggeser bisnis dari menjual beberapa item terlaris dalam jumlah besar menjadi menjual sejumlah besar item produk ceruk yang masing-masing dijual dalam jumlah yang sedikit. Manfaat long tail. Yang pertama ada potensi peringkat yang lebih tinggi karena kompetisi produk itu rendah. Yang kedua, mendapat traffic yang berkualitas karena menarik pengguna yang benar-benar tertarik pada item karena item yang terbatas dan tidak begitu terkenal. Yang ketiga, iklan PPC hemat biaya karena kompetisi produk rendah. Karena produk ini rendah, maka iklan berbayar itu mendapat biaya yang murah. Dan yang keempat ada membuat konten yang lebih tertarget. Karena dengan ini dapat mencerminkan kejelasan dan kekhususan topik yang dicari. Komponen model bisnis long tail. Ada beberapa komponen dalam long tail itu sendiri. Yang pertama ada pasar niche atau pasar ceruk. Yang kedua ada produk unik. Karena tidak semua produk dapat dijadikan pola bisnis long tail. Yang ketiga pemasaran online. Long tail ini sendiri itu lebih berfokus pada kecanggihan teknologi, sehingga media online atau internet menjadi salah satu kuncinya. Yang keempat ada analisis data, dan yang kelima ada koordinasi dengan pemasok dan distributor. Selanjutnya ada implementasi model bisnis long tail. Implementasi dari long tail contohnya adalah perusahaan film Netflix. Netflix bersaing dengan perusahaan film atau bioskop sejenis dengan mengambil langkah secara revolusioner yang berbeda. Di Netflix, biasanya ada film yang diproduksi lebih rendah biaya produksinya, tapi menyasar niche tertentu atau yang disebut Netflix original, di mana menjadi cikal bakal perkembangan Netflix itu sendiri. Contohnya menyediakan series seperti House of Cards, di mana di film ini menyasar niche tertentu dan tidak seperti blockbuster. Waktu itu film ini sangat revolusioner, di mana Netflix menyediakan film series. Film ini dibintangi oleh artis ternama yang dimana kali itu menjadi pemenang Piala Oscar. Saya lupa itu namanya. Dimana dengan ini dapat menjadi model bisnis terbaru yang mendrive up dan merevenue dari Netflix. Implementasi lain adalah seperti Amazon, di mana pada awalnya
Amazon menjual buku yang tidak dijual di pasar konvensional, di mana buku-buku ini menyasar niche yang tidak terdapat di toko buku tersebut, sehingga menjadi pembeda bagi Amazon untuk menciptakan peluang yang baik dalam segi keuntungan. Ya, terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.